Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, seperti biasa, don't forget like, comment, and subscribe. Saya Kunesha Putri dari 11D IPS, Sekolah SMA Nazatullah Prajan Camplong Bang. Saya di sini akan menjelaskan soal materi peluang suatu kejadian. Sebelum masuk pada soal ini, saya akan menjelaskan materi dari peluang kejadian tersebut. Barusan yang menulis akan menjelaskan peluang adalah untuk menentukan peluang suatu kejadian kita dapat menuliskan definisi sebagai berikut. Sampel adalah himpunan dari semua hasil dan sampel dinotasikan dengan huruf S. Jika S adalah ES dan A adalah suatu kejadian dengan banyaknya elemen A, maka peluang kejadian A diberi notasi PA.
pada kesempatan. Contohnya, ketika percobaan diulangi, hasil-hasil diperoleh tidak akan sama dan secara hati-hati atau hasilnya bisa berbeda. Hal ini disebut dengan percobaan acak. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang akan mungkin dari suatu percobaan atau kumpulan dari hasil percobaannya. Terus yang ketiga, ada kejadian atau peristiwa. Adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Rumusnya itu peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Di sini saya akan menggunakan permutasi peluang kejadian suatu majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah dua kejadian atau lebih yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Yang kedua, jika A adalah suatu kejadian dan A adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku min peluang kejadian A sama dengan 1 min peluang kejadian A. Mari kita masuk pada contoh soal berikut ini. Saya akan menuliskan soal-soal berikut ini. Membacakan soal saya ini. Dari 36 siswa di kelas 11B, 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya. Bila dipilih secara acak-acakan, peluang terpilihnya siswa suka kedua jenis olahraga tersebut adalah yang pertama itu, jadi NS-nya atau banyaknya suatu kejadian yaitu 36 siswa. Dan 20 yang suka renang yaitu ini. 15 suka basket yaitu ini, dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya maka ini. Jadi 36 jumlah semua siswa di kelas 11D, 20 suka renang plus X ditambah 15 suka basket ditambah X plus 10 min X. Lalu 20 ini 20 plus 15 plus 10, samakan jenisnya. Plus X dan min X.
20 plus 15 plus 10. Lalu yang sama dicoret. Yang sama dicoret, maka yang dicoret ini min X sama plus X. Jadi 36 siswa ini yang 20 suka renang dan 15 suka basket, 10 tidak suka kedua-duanya. Maka dijumlahkan semuanya, maka akan menjadi 45. X-nya itu 45 dan dikurangi 36. 36 ini jumlah semua siswa di kelas 11D. Jadi 45 dikurangi 36, maka hasilnya menjadi 9. Dan peluang suatu kejadian X-nya yaitu 9 per 36. 36 ini jumlah semua siswa di kelas 11D. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 dan 36 dibagi 9. Maka hasilnya akan menjadi 9 dibagi 9 sama dengan 1 dan 36 dibagi 9 sama dengan 4. Kalian bisa memahami contoh soal yang saya jelaskan barusan? Mari kita masuk mengerjakan soal matematika ini. Dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul gambar pada uang logam dan bilangan prima pada mata dadu adalah. Mari kita jawab soal ini. Yang pertama-tama itu kita membuat kotak kemungkinan yang kecilnya 6 dan yang ke bawahnya itu ada A sama G. Mari kita isi dengan 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, A, dan 6, A. Yang G diisi 1, G, 2, G, 3, G, 4, G, 5, G, dan 6, G. Terus lanjut kita mencari bilangan prima. Apa itu maksud dari prima? Prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya itu 2, 3, 5, dan 7. Yang menunjukkan bilangan prima yaitu mencari yang 2, berarti ini yang ini dan juga ini dan ini. Yang G itu 2G, 3G, dan juga 5G. Lalu kita tulis di sini 2A dan 5A. Yang G-nya itu ditulis 2G, 3G, 5G ditulis ini. 2G, 3G, 5G. Maka A dadu NA-nya, NA-nya itu 3. NS-nya 12, NB-nya itu 3, dan NS-nya itu 12. Kenapa NA-nya itu ada 3? Karena nilai primanya itu ada 3. Terus, kenapa NS-nya ada 12? Karena angka nilai dari A dan G itu jumlah angkanya itu semuanya 12. Maka NA-nya itu ditulis 3, NS-nya ditulis 12. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1,
12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Lalu kita lanjut ke NB-nya. NB-nya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka hasil jumlah keseluruhannya itu menjadi 1/4. Cukup sekian penjelasan MTK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.